Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I. Judul chapter kali ini adalah Impian Negeri Wano. Terlihat di sini Gotti dan Lola akhirnya menikah. Mereka berdua sangat senang. Setelah sekian lama, akhirnya Lola mendapatkan belahan hatinya. Scenes diawali dengan pesta api dari para penduduk Wano. Mereka melakukan pesta besar-besaran dan terlepas dari segala beban karena biasanya Orochi berada di ibu kota bunga. Ada beberapa percakapan menarik di sini. Mereka mengatakan seandainya Orochi tidak di-backup oleh Kaido, pasti mereka akan dapat menaklukkan negeri ini. Lalu beberapa dari mereka bermimpi mengenai seandainya Samurai Kozuki saat ini sedang menyerang Onigashima, dan seandainya juga Orochi ditebas oleh Kaido. Sebenarnya apa yang mereka mimpikan itu telah terjadi dan sedang terjadi. Tapi seperti yang Mimin katakan sebelumnya, ada keanehan di dialog ini. Karena jika kita mengacu kepada fakta SBS yang terbaru kemarin, Oda mengatakan bahwa para pendukung Kozuki sudah dieksekusi semua oleh Kaido dan Orochi. Tapi dalam kenyataannya, para warga Wano malah memiliki harapan yang besar kepada Kozuki. Sehingga Mimin dapat menyimpulkan begini. Jadi memang para pendukung Kozuki itu seperti yang Oda katakan, rata-rata telah dieksekusi. Tapi keadaan yang penuh tekanan dari Orochi dan Kaido membuat warga Wano yang tersisa berharap jika keadaannya kembali seperti sedia kala ketika Kozuki memerintah dan menguasai Wano. Di sisi lain terlihat beberapa orang berubah menjadi iblis es. Itu diakibatkan oleh peluru yang digunakan dan ditembakkan oleh Queen. Peluru itu dapat menyebabkan wabah seperti zombie. Siapapun yang terkena gigitan atau tertembak oleh peluru tersebut akan kehilangan kesadaran dan menyerang orang-orang yang dilihatnya tanpa pandang bulu, persis seperti zombie. Sebelumnya di penjara Udon, Chopper pernah membuat penangkal virus pada peluru yang menyebabkan wabah juga. Nah, jadi kemungkinan Chopper akan membuat obat penangkal virus itu lagi nanti. Sanji dan Luffy terlihat menuju ke atap Onigashima, tapi mereka dicegat oleh beberapa orang anggota Kaido termasuk para gifter. Salah satu di antaranya mereka bisa mengeluarkan gorila dari tangannya. Sanji mengatakan kepada Luffy untuk menghemat tenaga sampai melawan Kaido. Jadi dia akan menyelesaikan mereka dalam 10 detik. Pertanyaan Mimin, kenapa Luffy tidak menggunakan Haoshoku no Haki? Apakah para anggota Kaido terlalu kuat sehingga intimidasi dari Haoshoku Haki tidak mempan? Bukankah Luffy dapat menumbangkan puluhan ribu orang dengan Haoshoku-nya, seperti yang pernah dilakukan di Pulau Manusia Ikan? Jika itu dapat berdampak kepada para anggota Kaido, maka itu sangat menguntungkan. Namun tiba-tiba Jinbe datang. Sanji menjadi kesal karena memang bagiannya untuk mengawal Luffy ke atap, tapi tiba-tiba Jinbe nongol aja. Lalu pada scene selanjutnya, terlihat seekor kucing yang memakai kertas dengan coretan mata sedang memantau Momonosuke, Shinobu, dan Yamato. Kucing itu tersinkron dengan penglihatan bau huang. Selain dapat melihat dari mata kucingnya ditempeli tulisan, bau huang terlihat bisa terbang dan bisa lengket di dinding seperti cicak. Dan bagaimana dia bertarung, mungkin nanti akan diperlihatkan. Bau duit melaporkan hal tersebut kepada King, dan King memerintahkan kepada Flying Stick untuk membunuh Momonosuke. Dia melihat tujuan dari para samurai tersebut. Tujuan mereka membuat Momo menjadi shogun selanjutnya, dan dengan membunuh Momo maka akan menghilangkan semangat dari para samurai-samurai itu. Dan Sasuke melihat Shinobu, Momo, dan Yamato. Dia memerintahkan untuk melakukan tembakan langsung. Shinobu melindungi Momonosuke dengan tubuhnya. Dia terlihat terkena tembakan panah di tubuhnya. Ketika seorang gifter yang tampaknya seperti gifter kura-kura hendak menyerangnya, maka tiba-tiba Yamato datang dan menghantam gifter itu dengan gada besi miliknya. Sasaki tidak terlihat kaget dengan tindakan Yamato. Apakah dia cukup pede dengan kemampuannya dapat melawan Yamato kah? Scenes pun berganti dengan penampakan Kaido yang terbaring setelah serangan beruntun dari para Akazaya. Ada beberapa percakapan Kaido yang aneh di sini. Dia mengatakan, aku tidak akan marah jika kalian mampu membunuhku. Apakah ucapan itu merupakan ucapan kesombongan yang secara tersirat mengatakan bahwa para Akazaya tidak akan mampu membunuhnya kah? Oh ya, Mimin sempat berpikir begini. Apakah Kaido itu punya kemampuan penyembuh super seperti regenerasi instan untuk luka-luka kecil? Karena di chapter ini dikatakan bahwa Oden yang menyebabkan luka tidak tersembuhkan. Apakah pedang terkutuk Oden yang menutup kemampuan penyembuhan itu? Masih bicara liar sih. Oh ya, tentu saja berbeda dengan kemampuan regenerasi Marco.
Di sini Kaido jelas sangat menjunjung tinggi kemampuan Oden, seolah hanya Oden saja yang dapat membunuhnya. Apakah dia tidak pernah melawan Shanks? Apakah pertemuan Shanks dan Kaido sebelumnya, sebelum perang Marineford itu tidak terjadi pertempuran kah? Sepertinya sih begitu. Karena sepertinya kemampuan berpedang Shanks itu berada di level lebih tinggi daripada Oden. Shiroge pernah mengatakan secara tersirat ya, bahwa Shanks itu memiliki kemampuan yang beda tipis atau lebih tinggi daripada pendekar pedang terbaik yaitu Mihawk. Lalu kata-kata yang paling menarik di chapter kali ini adalah Kaido mengatakan tidak ada lagi samurai dengan kemampuan monster seperti Oden. Oke, dari perkataan ini Mimin langsung terbayang sosok Zoro. Nah, pasti sebagian teman-teman juga mengalami hal yang sama, bukan? Di saat dikatakan bahwa tidak ada lagi samurai dengan kemampuan seperti Oden, maka disitulah harapan Mimin jika nanti seandainya Zoro akan menunjukkan kekuatan. Ternyata di sini ada loh samurai dengan kekuatan yang sebanding atau bisa saja melebihi Oden Kozuki. Kekuatan seorang yang berniat menjadi pendekar pedang terkuat di dunia dengan cara mengalahkan gurunya sendiri. Sejauh ini memang peranan Zoro masih cukup sedikit. Padahal sepertinya arc Wano ini adalah arc-nya Zoro. Mungkinkah Zoro nanti akan berhadapan dengan Kaido? Loh, jadi bagaimana dengan Luffy? Tentu saja Luffy juga akan melawan Kaido. Ini rasa Luffy dan Zoro nanti akan melawan Kaido. Sebelum Luffy menunjukkan kekuatan terbaiknya kepada Kaido, sepertinya Zoro akan menahan Kaido dengan kemampuan berpedangnya yang luar biasa dan membuat Kaido mengakui ternyata ada seorang samurai dengan kemampuan monster lainnya selain Oden. Ya, seorang dengan membawa harapan dari si penebas naga sekaligus dewa pedang Ryuma. Mimin merasa Zoro akan menghadapi Kaido jika mengacu kepada beberapa hal seperti Zoro mewarisi pedangnya Oden, otomatis dia juga mewarisi tekadnya Oden. Lalu Zoro juga mewarisi pedangnya Ryuma yang pernah menebas naga, otomatis Zoro juga mewarisi tekad Ryuma untuk menebas naga. Dan sekarang naga itu adalah Kaido. Ya, entah mengapa sekarang Mimin berharap Zoro menunjukkan kepada Kaido arti ketakutan seperti melawan Oden sebelumnya. Dan ketika itu Luffy akan menunjukkan kemampuan barunya dan menghancurkan Kaido dengan itu. Wah, gak sabaran untuk chapter selanjutnya. Dan untungnya chapter selanjutnya gak libur. Baiklah, sekian dulu review One Piece dan Clue Oda Sensei untuk chapter 993 ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan bagikan di sosial media teman-teman. Jangan lupa subscribe area Shiko dan tekan loncengnya agar notifikasi video terbarunya langsung masuk ke HP kamu. Stay in House Shiko.